الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan yafina amal. Amin ya Allah. Ya Rabbana alhamdulillah. Allahumma rabbana ya rabbana minna innaka samil alim. Ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa siratal mustaqim bi barakati khatmil Qur'an. Amin. Amin ya wa bi Allah. hurmati habibika wa rasulika karim. Wa anna ya karim wa anna ya rahim. Amin. Waghfir lana dzunubana bi fadlika wa karamika. Amin. Amin. Wa ya arhamar rahimin. Allahumma lina bi karamati khatmil Qur'an wa syarrifna bi syarafati khatmil Qur'an wa albisna bi khil'ati khatmil Qur'an wa adkhilnal jannata ma'al Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah hurmati khatmil Qur'an warham jami'a ummati Muhammadin bi hurmati khatmil Qur'an. Allahumma sallil Qur'an lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyami syafi'ah wa ala sirati nurah wa ilal jannati rafiqah minan nari sitran wa hijabah wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna bi kulli harfin minal Qur'ani khalawah wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin syahadah wa bi kulli suratin salamah wa bi kulli juz'in jaza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Allahumma ansurna sultanana sultanal muslimin wansur wazurahahu wa wukala'ahu wa asakirahu ila yaumiddin. Waktu bisalamata wal afiyata alina wa ala hujjati wal hujati wal musyafirina wal mukimina fi barrika wa bahrika min ummati Muhammadin alaihim ajma'in. Allahumma barik tawabah ma qara'nahu wa nurah wa rawnahu li rawhin nabiyina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa arwahi أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أنت بمقصودي يا إمام الأنبياء أنت مغروري يا banyak dirasakan juga, dialami sama teman-teman, atau bisa saja juga hanya saya yang mengalami. Jadi
problem terbesar manusia itu sulitnya menjaga level keimanan, karena sehari-hari kan kita terjebak pada dalam tanda kutip kemaksiatan dunia, dari yang kecil sampai yang terbesar, dari yang terlihat dan yang tidak terlihat, terutama kemaksiatan dalam tanda kutip ketidakmampuan kita berbaik sangka. Ini cara mengurainya gimana, Mas? Jadi mempertahankan level keimanan dengan berbaik sangka pada kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, bahkan yang menimpa diri kita. Itu kan paling sulit, itu saya rasakan paling sulit. Di dunia yang semakin materialistis seperti ini, itu kan lebih banyak hal yang tidak mengenakkan yang datang ke kita. Itu cara mengurainya gimana, dari mana, dan yang praktis-praktis saja. Apa sih kena gak ada kopi? Dunia wal ukhra itu kan ibarat rokok wal kopi. Jadi nggak jangkep kalau nggak ada Salah satu. Pada prinsipnya kan semua kita itu problemnya itu kan. Ya nggak ada di antara kita yang bisa menjaga keimanan secara konstan, secara Stabil lah paling penting. stabil gitu kan, sangat sulit. Walaupun itu dalam berbagai ayat dan hadis selalu diperintahkan untuk meningkatkan iman dan keimanan. Jadi persoalannya begini bahwa kajian keimanan itu tidak bisa dimaknai hanya pada sebatas sebatas kognitif, sebatas pikiran, sebatas otak kita, karena hakikatnya manusia itu kan terdiri dari 4 dimensi gitu kan. Fisik, pikiran, kalbu, dan ruh kan. Jadi ketika kita membahas keimanan hanya dalam konteks fisik, maka ya ukuran-ukurannya kan syariah. Orang yang sholatnya rajin, puasanya rajin, ya terlihat beriman. Terlihat karena ya di mata manusia hanya bisa terlihat. Kalau benar tidaknya kan mutlak urusan yang bersangkutan dengan Gusti Allah. Dengan Allah kan. Yang menilai itu mutlak Allah. Dunia ini termasuk di Indonesia, di sekitar kita itu banyak sekali aliran yang saling menuduh bahwa karena perilaku tertentu aliran A menuduh aliran B tidak beriman, bahkan murtad, bahkan kafir gitu, atau sebaliknya. Itu karena khasanah keimanan pada konteks atau sebatas akal pikiran. Sama halnya juga dengan ketika keimanan itu hanya hanya pada batas atau hanya pada konteks qalbu, itu kan umumnya menjadi mahabbah, menjadi cinta, tapi ketika tidak terkontrol itu kan menjadi kegilaan. Maka jamak di sekitar kita menemui orang-orang yang gila dengan keimanannya, asik dengan keimanannya, asik dengan dirinya sendiri, dalam tanda petik, kemudian ya seolah-olah dunia ini tidak ada selain dirinya dengan Tuhan, dengan Allah. Dia hanya berurusan dengan Allah. Begitu juga ketika ini pada level roh kan tentu sudah diperingatkan ya di Quran ya Pak Ajri. Quran apa hadis, jangan bicara tentang roh kecuali karena
Quran. Quran. Allah hanya memberikan yang sedikit. Tapi kan gini loh, sedikitnya sedikitnya Iksan dengan sedikitnya Sandiaga Uno. Itu lebih banyak mana? Sedikitnya Sandiaga Uno. 1 miliar bagi Sandiaga Uno mungkin sedikit, tapi bagi Iksan, bagi kita berlimpah ruah. Gitu. Jadi sedikitnya yang berasal dari Allah itu bagi kita adalah sangat banyak, berlimpah ruah. Iya. Nah, jadi ya mestinya pemahaman atau kajian tentang apapun, termasuk tentang keimanan itu harus integrated, jadi holistik sebagai bagian bahwa manusia itu bagian dari sebuah universum yang kompleks. Nah, bagaimana sebenarnya persoalan utamanya itu sebenarnya bahwa ketika kita belum bisa menyatukan keimanan itu dalam seluruh dimensi kita sebagai manusia yang juga punya fisik, punya pikiran, punya kalbu, punya apa, ya sejauh itu pasti akan bergelombang. Ibarat grafik, apa istilahnya ekonomi itu, produk life cycle. Produk life cycle ya, pasti akan naik, turun naik itu seterusnya, naik turun, dan itu wajar. Nah, itu dalam bahasa sederhananya kalau dalam kajian-kajian umum ya, bagaimana kita bisa mengimplementasikan yang sangat terkenal jika yang menemukan teori vibrasi itu, nggak lupa namanya, banyak. Nah, itu kan gitu, setiap benda itu punya, kalau dalam bahasa kultur itu punya jiwa, tapi dalam kasana ilmiah punya vibrasi itu kan berasal dari sebuah hitam putih, baik buruk, iman tidak iman. Jadi ketika kita tidak iman, kita menilainya aku lagi maksiat, bukan aku lagi berproses untuk menuju iman. Itu kan beda cara pandang seperti itu. Bahwa saya ini sedang maksiat, itu cara pandang hitam putih. Tapi kalau saya sedang berproses, nah itu menjadi lebih jangkep, menjadi lebih multidimensi istilahnya. Antara hitam putih dan sedang berproses tadi. Dan selama ini memang ya kebanyakan kita rata-rata salahnya di situ. Jadi begini loh, kira-kira orang yang berbuat salah dan kemudian mengakui kesalahan, sama orang yang berbuat baik dan mengakui kebaikannya, itu kira-kira lebih baik mana? Ya, lebih baik yang salah tapi mengakui kesalahannya, kemudian tidak apalagi di hadapan Allah yang menilai baik buruk kan, yang menilai. Jadi semua dari kita itu pasti bermaksiat dalam skala kecil atau menengah atau besar, dalam skala tampak atau tidak tampak, terutama yang tidak tampak itu pasti. Tapi kalau dia menyadari bahwa maksiat yang dia lakukan itu adalah bagian dari proses dia untuk terus memperbaiki diri, maka besoknya ketika dia akan mengulangi yang ini, ingat pada iya, aku kan mau berproses ke sana, loh kenapa saya kembali begitu. Tapi kalau dia semata-mata hanya berpikir bahwa ini buruk, maka wes jadi sandangannya menungso, itu pasti salah satunya adalah melakukan hal yang buruk. Ya pasti besok akan berulang lagi. Itulah sebenarnya bahwa yang namanya kesadaran itu tidak hanya terkait dengan akal pikiran. Kesadaran itu tempatnya bukan hanya di sini saja.
ketika kita memahami manusia sebagai sebuah universum tadi, maka ada kesadaran kolbu, ada kesadaran fisik, ada kesadaran roh kan. Tadi kalau disebutkan itu ada ruh ya, kemudian ada nyawa manusia itu, kemudian ada dimensi fisik seperti itu. Itu perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau kita sudah mati atau ketika kita mau dipisahkan, taunya ya itu. Jadi ketika kita mendeskripsikan, melukiskan semua itu ya yang seperti di ayat Quran tadi, peringatan Allah agar tidak terlalu banyak bicara soal itu, soal roh itu betul-betul wewenangnya Ulil amri min amri rabbik, wewenangnya Allah. Wewenangnya Allah, dan Allah hanya memberikan sedikit pada orang-orang yang dipilih, orang-orang tertentu. Tulisannya wa itu. Dan orang-orang yang dipilih ini harusnya ketika berbicara soal itu, soal roh, ya pada orang yang sudah berproses menuju ke sana. Jangan berbicara pada setiap orang, karena itu memang wilayah yang apa ya? Wingit lah bahasa Jawa itu. Wilayah yang wingit. Siri. Apa? Makanya bagi orang-orang yang masih percaya, termasuk kita ya, bahwa ada kehidupan setelah kematian dunia, itu ya nanti pasti akan menemukan jawaban itu. Sampean pengen mokso, pengen ngerti saiki ya mati ose. Masalahnya iso bali ora. Yen oleh bali nah ya ngingok sedih loh. Iya. Jadi kira-kira perbandingannya gini, lebih baik mana orang yang ini kalau dalam konteks proses ya, lebih baik mana orang yang terpaku menyesali kesalahannya, menyesali dosa-dosanya, sama orang yang menyesali belum bisa berbuat baik. Menyesali belum bisa berbuat baik. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita memahami konteks-konteks dunia dengan segala hal, segala peristiwanya dengan cara pandang seperti itu, maka tadi yang muncul akan husnudon. Sehingga dengan sendirinya mengikis pelan-pelan ya. Itu salah satu penyakit manusia, penyakit kita, terutama di masyarakat paguyuban itu rasan-rasan, golek salah wong, suudon ya. Salah satu penyakit masyarakat kita itu kan nek wong melarat dinyek, nek wong sugih dirasani. Jadi kalau kita menyesali kenapa kita belum bisa berbuat baik, maka akan ada proses, gitu kan, akan ada proses. Sudah satu langkah, dia sudah satu langkah lebih maju.